Waalaikumsalam Bu Bibit. Apa kabarnya hari ini Bu Linda? Alhamdulillah, baik Bu Bibit. Semoga Bu Bibit juga dalam keadaan baik. Ya, alhamdulillah saya di sini juga dalam keadaan baik juga Bu Linda. Dan keluarga Bu Bibit juga pastinya dalam keadaan baik juga kan? Ya, alhamdulillah semua keluarga juga sehat dan dalam keadaan yang baik-baik juga seperti itu Bu Linda. Senang mendengarnya Bu Bibit. Ngomong-ngomong, ada apa ini Bu Bibit menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan ataupun ada yang mau dicurahkan Bu Bibit? Iya nih Bu Linda. Saya ada, sesuatu ya yang ingin saya sharing dengan Bu Linda terkait, peserta didik saya yang ada di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari Bu Linda dari seperti itu Bu Linda. Oh, begitu Bu Bibit. Oke, dengan senang hati saya akan mendengarkannya, Bu Bibit. Eee, Begini Bu, ada satu peserta didik saya di kelas ya Bu ya, dia itu, apa ya, berperilaku yang menurut saya itu kurang baik Bu. Di mana dia itu selalu mengganggu temannya dan, kemudian itu dia juga tidak mau belajar, Bu, dan sering tidak hadir ke sekolah. Setiap saya tegur, murid itu hanya diam saja, mmm, Oh, dan iya. tidak mau menjawab apabila saya tanya, Bu, seperti itu, Bu Linda, permasalahan saya. Oh, iya, iya, iya. Eh, Ib- Ibu mempunyai permasalahan seperti itu tadi, bahwa ada seseorang murid yang usil, mengganggu temannya, kemudian tidak mau belajar, dan sering tidak hadir ke sekolah. Apa benar begitu, Bu Bibit? Iya betul sekali, Bu Linda, memang seperti itu Oh, permasalahan saya, ya. oke, Bu. Jadi dari percakapan ini apa yang harapan Ibu Bibit? Ya, dari percakapan hari ini ya, saya berharap, mendapatkan pencerahan dan solusi bagaimana saya bisa, mengatasi peserta didik saya yang, saya sebutkan tadi, Bu, ya. Supaya dia itu menjadi lebih baik lagi, tidak mengganggu temannya, terus lebih giat lagi dalam belajar. Tentunya seperti itu, saya ingin kelas saya itu, menjadi kelas yang pokoknya tenang, ndak ada teman yang jahil, semuanya bisa ikut belajar secara aktif seperti itu, Bu Linda. Jadi harapan Ibu Bibit berperilaku baik ya tadi, tidak usil atau tidak mengganggu temannya lagi dan lebih giat masuk sekolah ya Bu Bibit. Iya iya, betul Bu Linda, seperti itu harapan saya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Ibu Bibit itu seperti apa ya? Apa ya, indikator baik menurut saya itu, yang pertama ya, Bu, ya, anak itu tentunya tidak mengganggu temannya lagi. Terus yang kedua, bisa saling menghargai dan menghormati, juga saling tolong-menolonglah antar sama teman, seperti itu. Dan yang ketiga, mungkin ia mempunyai rasa empati yang tinggi, terhadap temannya. Mungkin seperti itu Bu indikator, dari saya, seperti itu. Baik, dari paparan Ibu, indikator baik yang pertama, siswa tersebut tidak mengganggu temannya ya? Iya iya, betul Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Bibit, apa sih yang Ibu Bibit lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut, bisa memenuhi indikator baik tersebut, dan apa yang kira-kira Ibu Bibit bisa lakukan selanjutnya? Yang pertama yang saya lakukan,
yaitu mungkin melakukan pendekatan secara personal terhadap, siswa tersebut ya, Bu, ya. Mungkin dari, suatu hal atau kebutuhan kebutuhan dasar dari peserta didik tersebut belum terpenuhi atau belum, tercukupi sehingga saya sebagai guru harus mengetahuinya kan, seperti itu. Eee, Terus yang kedua, saya juga akan, melakukan, atau membuat kesepakatan kelas mungkin, dengan menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik apa itu kesepakatan kelas, apa itu tujuan dari kesepakatan kelas, dan manfaatnya kesepakatan kelas tersebut, seperti itu. Dan dengan demikian siswa tersebut akan memberikan pendapatnya dan ide-idenya tentunya Ibu ya, dengan kesepakatan kelas tersebut siswa akan, berpendapat, akan memberikan ide-ide cemerlang mereka, mungkin seperti itu. Mmm, Sehingga mereka itu akan, dari kesepakatan yang terbentuk nanti, mereka akan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah dibuat, bersama, teman-temannya, mungkin seperti itu Bu Lina ya. Terus yang ketiga itu, saya akan mencoba apa ya, menceritakan tentang kisah-kisah mungkin tentang kisah-kisah Rasulullah, keteladanan dari Rasulullah, sehingga dari cerita tersebut harapan saya tentunya, siswa dapat memahami, dan berperilaku sesuai dengan, apa yang saya ceritakan tadi, menjadi tauladanlah dari cerita-cerita yang saya ceritakan kepada anak tersebut, sehingga mereka berperilaku yang baik, seperti itu, Bu. Baik Bu Bibit, luar biasa langkah-langkah yang Ibu ambil. Kalau bisa saya simpulkan, Ibu Bibit mengatakan langkah yang pertama Ibu akan melakukan pendekatan secara personil terhadap siswa tersebut, di mana kemungkinan ya melakukan hal tersebut dikarenakan kebutuhan dasar dia belum terpenuhi yang kita tahu ya, maka kita perlu mencari indikator-indikator tersebut. Dan yang kedua, Ibu mengatakan akan coba membuat kesepakatan kelas, di Iya. mana Ibu bersumber dari siswa itu sendiri dan membuat mereka akan bertanggung jawab. Dan kemudian yang ketiga, untuk memberi motivasi atau contoh yang baik, Ibu akan menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah sebagai teladan yang baik untuk mereka teladani. Apa betul begitu, Bu Bibit? Iya, benar sekali ya, betul sekali Bu Linda. Dengan demikian kan akan menimbulkan atau terciptanya budaya positif yang ada di sekolah saya tentunya Bu ya, seperti itu. Ya, Bu Bibit, benar sekali. Dengan langkah yang Ibu lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif. Begitu ya, Bu. Jadi dari rencana aksi nyata atau rancangan tersebut, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Dari ketiga langkah tersebut, saya akan segera melakukan mungkin kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini Bu, akan buat kesepakatan kelas bersama anak-anak, dalam waktu, ya dekat ini Bu, seperti itu. Oh, jadi kemudian nanti baru akan Ibu ceritakan seperti tadi ya, tentang kisah-kisah keteladanan Rasulullah sebagai contoh positif begitu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu Linda. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya Ibu tadi dalam waktu dekat ini akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kapan waktu yang Ibu akan tentukan untuk membuat kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini? Tentu Bu, saya akan segera mungkin, untuk melaksanakannya. Karena dengan, membuat kesepakatan kelas ini harapan saya terhadap murid saya tersebut itu bisa berubah. Insya Allah di pertemuan, besok ya Bu ya, saya akan melakukannya seperti itu. Oke, baik Bu Bibit, luar biasa semangatnya. Berarti besok langsung Ibu laksanakan ya. Semoga dengan langkah-langkah yang Ibu ambil tadi bisa merubah sifat siswa tersebut menjadi baik ya Bu. Nah, dari perbincangan kita ini apa yang Ibu dapatkan?
Yang saya dapatkan sebelumnya saya, mengucapkan terima kasih kepada Bu Linda ya, perbincangan yang sangat luar biasa menurut saya ini, dan dari perbincangan ini saya mendapatkan, solusi bagaimana, saya menghadapi, peserta didik saya yang tentunya berperilaku yang kurang baik, jadi saya juga mengerti, langkah-langkahnya apa yang harus saya, lakukan terhadap peserta didik tersebut, ya Bu Linda ya, itu seperti itu Bu Linda. Terima kasih, Bu, atas obrolannya hari ini, sangat bermanfaat sekali buat saya Bu Linda. Iya, ya Bu, luar biasa. Apakah Bu Linda Terima sudah? kasih atas langkah yang akan Ibu lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personil, membuat kesepakatan kelas, dan menceritakan kisah-kisah keteladanan Rasul sebagai contoh teladan yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Untuk selanjutnya kita akan berbincang kembali untuk perkembangan siswa Bu Bibit. Apakah siswa tersebut dapat berubah lebih baik dan diterapkan lebih baik ya Bu? Iya Bu Linda, semoga dapat terlaksana sesuai dengan, apa yang saya harapkan tentunya ya Bu ya. Iya Bu Bibit. Oke Bu Linda, terima kasih atas waktunya dan, apa ya, sharing-sharing-nya ya Bu Linda ya. Sama-sama Bu Bibit. Ya sudah, saya akhiri perbincangan pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sudah saya resign. Kelompoknya Bu Linda sudah? Sudah Pak. Oke, gantian ya, saya matikan dulu rekamannya.